Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Baik, anak-anakku yang hebat, hari ini saya Ibu Susanti SPD, Guru Bahasa Indonesia dari UPT SMP Negeri 1 Takalar, akan menyampaikan sebuah penjelasan singkat tentang teks berita beserta unsur-unsurnya. Pada kesempatan ini, teks berita ini terdapat pada kelas 7 semester genap kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yang ingin Ibu jelaskan adalah tentang teks berita. Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan dengan cara lisan dan tulisan. Yang pertama, dengan cara lisan, kita bisa dengar melalui radio, yang sering juga disebut secara audio. Nah, bisa juga kita tonton dan dengar melalui televisi atau video-video di media sosial, yang sering juga disebut dengan audio visual. Nah, cara penyampaian berita yang dapat kita baca melalui media cetak atau melalui tulisan juga bisa kita dapatkan. Hal ini melalui koran, majalah, dan sebagainya. Nah, pembahasan utama kita pada kesempatan kali ini adalah tentang unsur-unsur dari teks berita. Unsur-unsur teks berita terdiri atas 3 bagian penting. Bagian yang pertama adalah judul berita, menggambarkan isi pokok berita, dan tentunya menarik perhatian pembaca. Bagian judul berita ini biasanya disampaikan di bagian awal berita, baik itu berita melalui media cetak maupun melalui siaran radio ataupun televisi. Judul berita harus menarik dan bisa menarik perhatian para pemirsa. Yang kedua adalah teras berita. Teras berita merupakan bagian terpenting karena berisi pokok peristiwa yang diberitakan. Berisi muatan jawaban adik simbah yang merupakan akronim dari 6 pertanyaan pokok sebuah berita, yaitu apa? Apa beritanya? Misalnya banjir, kebakaran, penculikan, dan sebagainya. Kemudian, di mana? Di mana kejadian atau peristiwa dalam berita itu terjadi. Misalnya, di sebuah kampung. Yang ketiga, kapan kejadiannya? Apakah di tanggal ini, kemarin, tadi malam, ataukah sementara terjadi? Selanjutnya, siapa? Siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Bisa warga masyarakat, bisa nama orang, dan sebagainya. Kemudian, mengapa
kejadian peristiwa dalam berita itu bisa terjadi, atau biasa juga disebut penyebab kejadian berita tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagian bagaimana di sini merupakan urutan rangkaian peristiwa dalam berita tersebut. Bagaimana peristiwa dalam berita tersebut itu terjadi. Nah, yang ketiga, isi berita ini berisi uraian berita yang menerangkan peristiwa yang diberitakan. Jadi, di bagian isi berita ini kemudian diuraikan lagi lebih luas, lebih rinci tentang isi dari pokok berita tersebut. Nah, inilah 3 unsur-unsur berita yang harus ada dalam setiap berita. Selanjutnya, selamat mengerjakan tugas dalam LKPD. Terima kasih dan selamat belajar.